Oke, ini yang kedua kali nih bro ya kita ngobrol-ngobrol lah Yes. ya. Wah itu yang pertama kali seru banget begitu ya sampai kesannya emang kalau ngobrol sejam sama lu tuh kayaknya kurang gitu bro ya kan. Jadi Ya. hopefully dengan waktu yang ada juga di sini kita bisa belajar bareng gitu ya. Bisa juga melihat insight-insight sama pendapat dari Kevas begitu ya seputar mengenai outlook market di semester 2 atau di semester yang baru ini di tahun ini dan juga tentunya bagaimana nih mungkin buat teman-teman cuan troopers yang baru belajar investasi dan sebagainya mungkin bisa diajarin juga atau dikasih apa ya suggestion lah bagaimana cara menganalisa secara fundamental kurang lebih begitu ya bro ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, langsung aja nih bro. Jadi kan kalau misalnya kita lihat IHSG kan hari ini minus ya bro ya 0,22% Ya. begitu kan. Dan mungkin kalau mundur sedikit aja deh kita lihat melihat dari kondisi market sekarang. Kalau misalnya aku juga udah lihat sih tadi ya secara 1 tahun masih terkoreksi kan IHSG itu ya. Kalau nggak salah di 6% kalau nggak salah ya. Nah mungkin untuk teman-teman yang nonton malam hari ini kira-kira bisa nggak di-share tanggapannya lo nih apa nih melihat keadaan market kita sekarang ini? Ya, market ya sebenarnya masih kayak awal tahun sih sebenarnya. Memang ISG kita kalau teman-teman yang teknikal pun juga mungkin bisa melihat bahwa ISG kita tuh udah sideways sangat panjang. Ya, bahkan dari tahun 2022 sebenarnya indeks kita tuh di situ-situ aja. Eh, banyak faktor sih yang membuat ISG itu di situ-situ aja dan sekarang mungkin kalau yang kayak 1 minggu kemarin nih, 1 minggu terakhir ini nih, ISG-nya memang secara garis besar sideways, tapi memang agak disupport sekarang. Ya, di level sekitar berapa nih? 6.600-an ya kalau nggak salah ya. Ya, sekitar situlah. Memang kelihatannya emang agak drop lumayan gitu ya, tapi overall memang masih sideways. Dari awal tahun juga ceritanya begitu. Ya, uh, tidak terlalu banyak sentimen sih sebenarnya. Kalau kita compare dengan market global gitu misalnya market US juga pergerakannya udah anomali banget. Ya, US yang koreksi dalam tiba-tiba mungkin 1-2 bulan terakhir lagi rally panjang tinggi-tingginya nih gitu. Tapi kalau market Indo ya sebenarnya ya masih gini-gini aja sih sebenarnya karena mau dibilang mau sentimen naik juga belum terlalu banyak ya, global masih sulit gitu kan, komoditas juga lagi pada ngedrop, jadi ya di situ-situ aja lah. Nanti mungkin kita akan lihat satu persatu lah sektornya apa yang menarik. Tapi overall ISG ya masih di situ-situ aja memang. Masih di situ-situ aja ya. Ini Ya. menarik nih. Dibilang menarik juga enggak, dibilang suram juga enggak sih sebenarnya. Ya, ISG nggak suram sih sebenarnya kalau lihat dalam kondisi yang seperti ini ya. Oke, jadi masih di situ-situ aja lah ya, masih gini-gini aja gitu kan. Tidak ada yang terlalu crazy, terlalu hype, tapi nggak ada yang mengerikan juga, begitu kan. Ya. Oke, jadi kalau misalnya tadi kan Bro Kevin ada mention tentang sentimen-sentimen ya di Amerika, begitu kan, dan sebagainya. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman cuan troopers yang mungkin kurang paham atau mungkin belum sempat follow up gitu kan dengan sentimen-sentimen yang terjadi. Sebenarnya sentimen-sentimen itu mungkin banyak banget gitu kan, tapi mungkin ada beberapa yang bisa dibilang cukup penting lah ya buat kita ketahui. Mungkin dari Bro Kepa sendiri ada yang bisa di-share nggak nih buat teman-teman yang nonton, kira-kira sentimen-sentimen apa aja nih yang perlu kita pantau atau perhatikan? Oke, untuk sentimen ya akhir-akhir ini yang mungkin teman-teman bisa perhatikan dan dengar-dengar baca berita lagi juga adalah soal yang pertama mungkin masih inflasi ya. Jadi dari tahun 2021-22 sejak perang Rusia Ukraine, pandemi itu kan memang kita kena inflasi, ya kan? Seluruh dunia lah, termasuk Indonesia juga inflasinya naik. Akan tetapi the good news ya baru aja kalau nggak salah minggu lalu tuh ada rilis di mana inflasinya Indonesia itu memang sudah slowing down, ya bahkan sudah di bawah ekspektasi dari konsensus ya. Jadi kalau di bawah target kan berarti bagus gitu ya, inflasinya nggak ketinggian. Nah jadi kalau di Indonesia memang kabarnya dari dulu selalu oke, ya tidak terlalu parah lah. Beda ceritanya sama US yang memang inflasinya cukup tinggi gitu ya, bisa sampai 8% ke atas.
Kemudian kalau di US itu yang 1 minggu rame terakhir ini kayaknya yang tentang US debt ceiling ya, dimana memang ya ketakutan dari sebuah negara atau bahkan kalau kita kerucutin ke saham misalnya kayak ke bisnis, ketakutan terbesar biasanya adalah kalau gagal bayar hutang gitu kan. Suatu bisnis bisa bangkrut ya, bisa habis tuh karena utang nggak bisa bayar. Nah sebenarnya yang mengkhawatirkan memang di Amerika ya, di mana memang debt-nya udah sangat tinggi banget nih, dan di Amerika ada batasan nih, batasan atas di mana ini bunga yang belum dibayar, utang yang belum dibayar nih ada limitnya nih, gitu. Nah, minggu lalu itu memang udah mentok gitu. Berarti, wah ini udah bahaya banget kalau sampai di atas atapnya itu, plafonnya itu bisa kemungkinan besar kolaps tuh Amerika gitu kan. Ceritanya sih gitu ya. Tapi so far masih sentimennya masih agak positif sedikit karena ada kalau nggak salah ya terakhir ya, mungkin lu bisa update juga, gue juga nggak terlalu ngikutin banget gimana sih. Tapi terakhir itu bukan dinaikin tapi ditangguhkan, maksudnya ditunda gitu, dilamain lagi untuk bisa bayar utangnya gitu. Nah jadi, tapi kalau ngelihat reaksi di market US begitu ada penundaan yang US debt ceiling itu malah rally itu market US-nya. Jadi kelihatannya memang ya selama tidak bangkrut di US, I think it's fine. Nah kalau US bangkrut gimana gitu? Sebenarnya buat di Indonesia ya nggak terlalu pengaruh yang masif ya. Ada pengaruhnya sih ya, mungkin ada. Karena ya kita ada mitra dagang dengan US gitu ya. Tapi kita nggak kena yang langsung lah. Mungkin market panik ya, mungkin ada juga gitu. Tapi teman-teman menurut saya don't worry too much gitu ya. Karena Indonesia strong gitu posisinya. Ekonomi kita bagus, kondisi pemerintahan juga bagus, kondusif gitu ya. Itulah yang tercermin IHSG sideways tadi gitu. Karena global hancur, IHSG itu stay on top gitu. Meskipun nggak bisa rally gitu, tapi at least stay on top gitu, 6.600 ke atas. Nah itu sih kalau gue lihat hubungannya yang terjadi antara makro market US sama IHSG kita sekarang nih bos. Ya menarik ya. Jadi benar juga, aku baru mikir gitu ya. Maksudnya dari angle gimana istilahnya di luar itu lagi mengkhawatirkan gitu ya, tanda kutip. Tapi di IHSG atau nggak di market kita sendiri itu sideways begitu ya. Jadi tidak ada sedikit dampaknya tapi tidak mengkhawatirkan seperti di luar begitu. Jadi ini mungkin tergantung bagaimana dari sudut pandang kita melihat juga. Kalau dari aku nih personally sebenarnya positif gitu kan. Jadi dalam artian istilahnya ketakutan yang berlebihan itu harusnya tidak terjadi lah ya begitu kan untuk di pasar modal kita begitu ya. Oke. Dan tadi aku juga sempat dengar yang Bro Kevin mention tentang US bangkrut itu. Itu gimana ya ngeri sih, ngeri gitu ya, negara bisa bangkrut gitu ya, tapi ya terlihat juga rupiah kita perkasa kan, udah mulai di bawah 15.000 gitu. Jadi ya buat Indo juga seneng-seneng aja gitu kalau rupiah kita menguat kan juga ada posisi positifnya gitu ya. Dan kalau nggak salah juga beberapa negara gitu kan kita udah mulai berlakuin kalau transaksi itu lebih mengurangi US dollar gitu ya. Misalnya kita trade sama China, Indonesia trade sama China, bisa pakai rupiah atau yuan gitu, atau dengan nggak harus dengan US dollar lagi. Jadi sebenarnya memang ya kita tidak bisa lepas dari Amerika, betul gitu ya, karena mereka adidaya. Tapi dampaknya kalau sampai itu terjadi terminimalisir lah. Panik pasti ada ya. Dan tapi kalau teman-teman tahu gitu ya, kalau sampai kejadian seperti itu, ya itu kalau saya bilang ya don't worry too much, siapin cash. Kalau ada panik selling, lu bisa beli saham-saham harga bagus di harga murah tuh. Gitu. Tapi ya kita berharap nggak terlalu heboh lah. Iya. Wah menarik ya. Jadi istilahnya akan selalu tetap ada opportunity ya buat teman-teman di sini untuk melihat suatu kondisi lah ya, bisa dibilang seperti begitu. Nah jadi kalau misalnya kita ngobrolin tentang ekonomi di Amerika Serikat, atau mungkin kita bilang aja lah ya global begitu kan, dan dampaknya terhadap Indonesia tidak terlalu terdampak begitu kan, terminimalisir. Nah kalau misalnya kita ngomongin tentang data ekonomi begitu kan bro kan, mungkin di sini ada teman-teman cuan troopers juga nih yang nggak terlalu mungkin follow up dengan
data-data ekonomi yang penting yang buat teman-teman tahu gitu kan. Nah, menurut Keva sendiri dengan data-data ekonomi yang ada di Indonesia itu cukup kuat nggak begitu kan? Atau nggak untuk melihat ekonomi kita itu bagus, biasanya Bro Keva sendiri ngeliatnya dari data ekonomi yang mana sih? Oke, gimana ya? Banyak sih ya, banyak faktor, tapi sebenarnya jangan terlalu dipusingin complicated Iya, gimana-gimana ya iya, kan. iya. Kalau saya pribadi, meskipun ya ngikutin makro, tapi baik lagi kita fokusin ke emitennya juga sih nanti gitu. Jadi kalau teman-teman nggak mau pusing makro juga tidak masalah. Cuma ya ini kita cerita aja lah supaya Iya. teman-teman bisa dapat gambaran. Mungkin menurut saya gini, negara Iya. itu akan kuat kalau negara itu kaya, betul kan? Iya, iya. Ya, jadi kalau negaranya kaya, nggak terlalu pusing gitu ya, karena dia bisa sustain sendiri. Nah, salah satu faktor yang membuat Indonesia itu cukup kuat karena yang namanya neraca dagang, menurut saya. Ya, trade balance. Jadi trade balance itu ngukur seberapa banyak ekspor dikurangi import. Nah, otomatis kalau banyak ekspor nih, ya banyak dapat duit dong berarti. Iya, iya. Ya, daripada import kan kita keluarin uang buat ambil barang dari luar negeri. Nah, Indonesia itu udah 3 tahun terakhir ini selalu positif neraca dagangnya. Artinya memang selalu banyak ekspor. Gitu. Nah, itu jadi hal yang sangat-sangat positif banget buat Indonesia. Indonesia makin kaya karena banyak ekspornya. Makin kaya artinya makin banyak dapat duit, ya kan? Makin banyak duit, pemerintah bisa subsidi dengan lebih tenang, ya bisa kasih pinjaman atau bantuan stimulus dengan tenang karena pemerintah memang pegang duitnya banyak. Nah, tapi kalau sampai nih amit-amit trade balance kita tiba-tiba turun atau jadi negatif, nah itu menurut saya ada satu indikator yang bahaya karena kita udah 3 tahun ini trade balance selalu positif, gitu. Ya, 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 ya. Oke, jadi itu bisa menjadi salah satu indikator juga lah ya, Bro. Ya, karena tadi kan yang Bro Kepa sendiri bilang memang kalau data dan indikator itu banyak, tapi itu menjadi salah satu bisa cara kita menganalisa juga begitu ya. Bagaimana melihat dengan keadaan ekonomi kita gitu kan. Dan juga mungkin dari konsumsi kita juga cukup kuat ya, Bro ya, di Indonesia kan ya. Jadi itu juga bisa menjadi istilahnya pegangan atau indikator bagaimana kita melihat contohnya dari penjualan mobil dan sebagainya, begitu kan. Itu juga istilahnya membuat salah satu alasan negara kita itu negara kuat karena memang rakyatnya juga banyak begitu, Bro ya, dan konsumtif begitu kan. Oke. Ya, ya. Nah, dan jadi kita udah ngobrol lumayan lah ya, sedikit lah ya tentang market global dan juga tentang data ekonomi Indonesia dan sebagainya. Tadi Bro Kevas juga udah mention tentang pasar modal Indonesia gitu ya, dampaknya bagaimana dari luar ke kita. Nah, kalau dari lu sendiri nih kira-kira pendapat lu itu sekarang itu sebenarnya momennya apa nih? Wait and see kah atau ada opportunity yang perlu diperhatikan? Boleh sih katanya jawabnya, dan ini tentunya personal nih, pribadi. Kalau dari Kevas sendiri gimana? Ya kalau gue karena selalu ngelihatnya balik lagi ke sahamnya sendiri ya, kalau ada saham murah ya dibeli gitu. Tapi selama ada duitnya juga gitu. Kalau nggak ada duitnya susah juga gitu kan. Jadi kalau gua tidak pusing dengan makro selama memang sahamnya yang kita incar murah dan memang kinerjanya bagus, kita lihat juga tidak terlalu dipengaruhi sama faktor global yang gimana-gimana, ya itu bisa teman-teman bisa tetap beli gitu ya. Tapi kalau teman-teman mengincar satu saham, aduh ini saham bagus banget, tapi teman-teman berpikir rasional, aduh saham ini kemahalan, ya teman-teman boleh wait aja gitu dengan ekspektasi siapa tahu dikasih koreksi yang dalam gitu kan. Nah, teman-teman bisa masuk nanti di bawah dengan lebih enak gitu karena teman-teman nunggu ya. Jadi balik lagi kalau beli saham bagus kemahalan juga ada resikonya gitu. Jadi kalau udah punya inceran tapi harganya masih belum masuk ya udah tunggu aja lah, nanti juga ada saatnya lah pasti. Oke. Ya ini bisa jadi ini ya teman-teman ya, jadi nasihat lah bisa dibilang gitu ya dari Bro Kevas bagaimana kita melakukan aksi dalam berinvestasi begitu kan. Jadi harus sabar-sabar juga. Oke, sekarang mungkin kita
kita langsung nih ngobrol dari menuju topik kita lah ya, mengenai apa yang menarik begitu kan, langsung aja di semester 2 tahun ini. Nah mungkin dari Bro Keva sendiri gitu ya, kira-kira ada nggak sektor-sektor yang menarik dan diuntungkan nih kira-kira di semester kedua nih di tahun ini? Yang diuntungkan secara spesifik, nah ini harus susah juga ya pertanyaannya ya. Kalau bisa ditebak itu $1 million itu. Ya ini pertanyaan $1 million questionnya. Tapi I think kalau yang menurut saya suka gitu ya dari secara pribadi, pertama mungkin dari saham-saham sektor properti dulu ya. Saham-saham sektor properti karena memang siklus properti masih di bawah ya. Segala siklus yang di bawah itu sebenarnya buat saya menarik gitu ya. Kalau udah rally udah tinggi itu ya udah nggak menarik malahan. Jadi yang menarik adalah yang masih di bawah, masih murah, dan kalau tadi disambung-sambungin ke makro ya kita lihat misalnya suku bunga kelihatannya udah mau mulai di stop. Ya artinya nanti kalau di stop tren berikutnya turun dong. Ya jadi kalau trennya turun artinya ya masyarakat bisa beli rumah lagi gitu dengan lebih nyaman. Ya jadi menurut saya properti itu, dan kedua properti itu juga lagi murah-murah banget gitu. Ya karena memang lagi siklusnya lagi di bawah. Tapi properti itu memang pertanyaannya selalu sulit. Kapan naiknya agak sulit. Gak tahu juga ya. Ya karena memang murah tapi sentimennya belum banyak lah sampai yang tiba-tiba bisa properti boom. I think enggak. Tapi kalau teman-teman mau dapetin momen dapat saham properti di harga murah ya mungkin sekitar sekarang nih masih oke gitu. Terus sektor yang saya suka yang kedua mungkin dari akhir tahun saya memfavoritkan itu green energy ya. Jadi kalau saya memang suka banget sama green energy ya. Green energy itu bukan nikel teman-teman. Ya nikel juga favorit, tapi yang saya maksud green energy di sini bukan nikel gitu ya. Nikel masih komoditis, green energy itu misalnya kayak pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan. Misalnya kayak ada PLTA, kemudian ada panas bumi ya seperti ada Kin, Arko, PGO, itu menurut saya saham-saham yang menarik karena prospeknya EBT ini masih baru ya. Dan perusahaan-perusahaan yang ada di bursa itu masih kecil-kecil. Ya, jadi kalau kecil-kecil ini bisa bertumbuh, menurut saya menarik dan kayaknya momentumnya pas. Gitu. Sektor ketiga mungkin gold ya, emas. Emas saya juga suka. Terlihat dari harga emas yang sudah mulai rally lagi. Dan ketika tadi kalau teman-teman simak yang makro, kalau US sampai kenapa, itu ya gold pasti terbang ya, gold bullish gitu. Dan on average memang gold itu selalu ya, teman-teman yang suka beli emas pun juga mungkin teman-teman tahu ya, itu kan salah satu yang alat lindung nilai gitu. Jadi sektor gold menurut saya juga masih menarik, baik itu yang trading goldnya ataupun yang penambangnya ya. Jadi teman-teman silakan pilih lah lebih suka yang mana. But I think gold sentimennya masih oke. Ada juga yang lagi ngehits itu oil kelihatannya, tapi ini mungkin lebih ke short term ya. Karena berita terakhir oil itu lebih ada pemangkasan produksi. Jadi kalau pemangkasan produksi, oil bisa naik harganya. Dan ya krisis energi membuat harga oil lebih tinggi sedikit. Tapi pilihan saham oil di Indonesia itu nggak gitu banyak sih sebenarnya ya. Yang paling mepet-mepet Medco, Elsa. Ya Elsa juga tidak terlalu yang 100% terimbas kalau harganya naik langsung bagus juga enggak gitu kan. Medco tapi juga bisnisnya terlalu banyak ya, ada kan mau IPO juga tuh Aman Mineral ya. Jadi ada oil, ada gas, ada mineral lain. Jadi campur-campur lah. Tapi teman-teman tuh mungkin short term masih menarik. Ada satu lagi sektor yang saya suka dari dulu, bukan dari dulu ya. Maksudnya yang saya lihat sebenarnya bagus, tapi sahamnya belum nemu yang bagus, bro. Itu pariwisata sebenarnya. I think kalau lihat yang kayaknya sekarang kita semua pingin liburan gitu ya. Coldplay laku keras gitu kan. Kayaknya daya beli masyarakat tidak turun-turun amat gitu. Dan kelihatannya kalau story teman-teman saya pada pergi semua ke luar negeri segala macam. Jadi sektor pariwisata itu menarik. Tapi nggak ketemu saham yang bagus. Gitu, bro. Iya. Wah, ini seru banget ya. Ada 5 sektor kalau nggak salah tadi ya yang Bro Keva mention ya. Jadi tadi ada gold, ada energi baru, ada
Ada oil, properti, sama pariwisata. Ini mungkin buat teman-teman Cuan Troopers nih, boleh jadi PR gitu ya, atau kalian misalnya ada waktu pengen ngulik-ngulik data, mungkin bisa lihat nih kira-kira emiten-emiten pariwisata apa aja nih yang menarik begitu ya teman-teman Ya, ya. kalau ada yang tahu, siapa tahu DM aja, nanti saya mungkin bisa analisa juga ya. Nah tuh bisa langsung DM aja ya bro, teman-teman Cuan Troopers ya Ini di malah gue IG yang minta Kevas. topik dari teman-teman gitu ceritanya. Tapi bener banget bro, emang orang lagi banyak liburan, apalagi yang liburan panjang kemarin kan, yang dari hari Kamis Jumat tuh kayak semua orang kayaknya di Bangkok gitu kan, gue ngeliatin, atau di Jepang di mana, jadi kayak ya bener sih, bener itu menjadi salah satu sektor yang menurut aku agak, wah kalau dari pengalaman aku sendiri kayaknya nggak terlalu banyak dibahas sih sebenarnya sektor pariwisata sih, apalagi setelah udah selesai COVID gitu kan, harusnya kan ada perubahan begitu ya di dunia pariwisata kan. Jadi mungkin itu juga bisa diperhatikan begitu ya. Oke, menarik. Soalnya ada Mungkin satu saham bro yang sebenarnya mancing ya. gue untuk tertarik sama sektor pariwisata itu ada saham Bayu Buana, travel agent. Itu laporan keuangannya tiba-tiba bagus banget loh, bersih. Salesnya naik banyak gitu. Jadi kayak memang mengindikasikan memang Q1 ini mungkin banyak yang pakai travel agent gitu. Ya cuma sahamnya nggak terlalu liquid, ya sahamnya masih kecil dan track recordnya nggak terlalu bagus. Tapi kalau teman-teman tertarik ya teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Makanya saya lihat kayak pariwisata ini emang benar-benar ini kayak naik daun juga nih sekarang. Cuma ya saya belum nemu saham yang cocok lah. Ya. Oke, jadi at least sektornya harusnya udah menarik nih, tinggal kita aja ya ngelihat satu-satu, emang emiten banyak banget begitu ya. Jadi tapi jadi tantangan juga nih buat teman-teman Troopers nih untuk kita melihat begitu ya saham-saham menarik apa aja nih di beberapa sektor yang udah di-mention nih sama Bro Kevas. Oke, ini sambil ini aku mau iklan dulu teman-teman. Asik. Jadi jangan lupa ya kalau misalnya kalian belum ada yang punya akun, bisa buka di event.supersales.com dengan kode referralnya Kevas Evander ya bro ya. Yes. Dengan referralnya Kevas Evander teman-teman. Dan jangan lupa nih sekarang di spot aplikasinya udah beli reksadana begitu ya. Ini kan Bro Kevas belum kasih tahu nih Mantap apa yang menarik nih kan. Jadi udah deh reksadana aja dulu gitu. Betul. Bisa di reksadana dulu gitu ya teman-teman ya. Reksadana Super bagus-bagus teman-teman. Nah, teman-teman bisa bandingin lah. Bagus-bagus. Ya. Ini objektif ya. Ini nggak bias ya. Aku juga nggak bias. Ini nggak bias loh. Aku kalau misalnya teman-teman bisa riset. Google best performing mutual funds itu pasti ada nama Sukor gitu kan. Jadi ya itu teman-teman lah yang melakukan analisis sendiri masing-masing ya. Semuanya balik ke teman-teman juga gitu kan. Dan aku mau ingetin sih teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung aja di comment section ya, atau nggak di Q&A. Ini udah banyak banget sih sebenarnya. Jadi mungkin aku mau wrap sedikit aja dari pertanyaan yang aku udah siapkan nih buat Bro Kevas begitu ya. Nah, jadi tadi kan kita udah membahas tentang sektor-sektor yang menarik nih bro. Nah, kalau misalnya kita melihat dari cycle market kan juga ada ya. Kira-kira ada nggak sektor-sektor yang bisa terlihat kurang menarik sebenarnya di semester kedua ini? Ya, I think cool teman-teman. Yang pertama ya. Ya kelihatan memang harganya udah turun banyak banget dari pas itu sebenarnya 150-an, 130 itu buat emiten call masih profit kok gitu. Tapi ya namanya juga sentimen karena kemarin dapat 400 juga sulit gitu ya. Jadi mungkin kalau call agak ya mungkin pestanya sudah selesai, tapi buat saya bisnis call belum mati teman-teman. Nah, menurut saya ya. Saya masih suka lah dengan bisnis call juga gitu karena bisnisnya cukup simpel sebenarnya, cuma nambang dapat batu hitamnya itu dijual selesai gitu, nggak terlalu ribet kayak emas harus ada smelter diolah gitu kan, nikel diolah lagi jadi baterai. Kalau batu bara tambang selesai jadi kirim ekspor dapat duit gitu. Nah tapi sekarang memang nggak gitu menarik karena harganya lagi turun terus, harga batu bara turun terus. Tapi kalau sampai dikasih murah banget ya nggak ada salahnya gitu, karena saham kita tahu lah saham cyclical kalau naik sangat tinggi, kalau turun depresi bisa dikasih murah banget gitu. So why not gitu kalau tiba-tiba emang dikasihnya murah banget, padahal kita tahu kalau call di atas 100 pun juga masih menarik sebenarnya gitu. Cuma kalau sekarang I think belum murah-murah semua lah.
Oke, jadi itulah ya teman-teman ya, kalau misalnya dari pendapat personalnya Bro Iya, Kevas begitu kan, karena ada ya, memang benar ada cycle dari market begitu ya teman-teman, bukan berarti nggak bagus, tapi kurang menarik kan, semua ada waktunya begitu Bro ya, betul. kadang-kadang ada Betul. sektor yang manggung, ada sektor yang ngalah begitu kan, tapi Mm-mm. ada juga yang saham mungkin lebih statis gitu ya, lebih defensif juga overall begitu ya. Nah, jadi ini buat teman-teman cuan troopers untuk bisa dibilang perlu pahami lah ya. Kalau misalnya membantu kalian dalam melakukan pemilihan untuk berinvestasi ke sektor atau saham mana begitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari aku, habis itu kita lompat ke Q&A dari teman-teman nih Bro ya, nggak apa-apa Boleh. ya, soalnya udah mulai banyak. Nah, jadi tentunya kan baik teman-teman cuan troopers di sini tahu Bro Kepas ini kan salah satu investor gitu ya. Dalam artian kalau membeli saham itu mostly beratnya ke sisi fundamental kali Bro ya, bisa dibilang gitu ya. Ya, Nah, jadi kalau misalnya mau nanya Bro Kepas sendiri, mungkin bisa menjadi pegangan juga buat teman-teman yang nonton. Kalau strategi pemilihan saham lu itu gimana sih dalam berinvestasi? Apa yang lu lihat? Terus mungkin adakah indikator atau formula apa yang lu gunakan gitu untuk melihat bahwa saham ini worth it gitu loh untuk diinvestasikan. Boleh singkat aja nggak apa-apa. mungkin yang simple ya, kita mulai Ya. coba dari sektor. Ya kan, tadi ada sektor properti, energi baru, emas, oil, pariwisata gitu misalnya. Ya. Nah, anggap kita mulai dari 5 sektor ini. Nah, habis itu biasanya dari sektor ini saya list sahamnya ada apa aja sih di sektor ini gitu. Nah, habis itu udah dapat daftar sahamnya, baru kita banding-bandingin gitu. Oh, banding-bandingin pakai rasio keuangan lah ya teman-teman, bisa belajar di Google, di YouTube saya, di YouTube Sukor juga ada juga event-eventnya Sukor kalau nggak salah yang belajar fundamental segala macam. Ya, intinya adalah dari rasio-rasio itu teman-teman banding-bandingin supaya dapat apa? Supaya dapat mana kira-kira saham yang paling menarik. Gitu. Mana saham yang paling outstanding, yang kayak kalau di kelas tuh ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu. Ya. Nah, kalau saya pribadi saya lebih suka ke saham yang seperti itu, yang ranking 1, 2, 3 aja. Kalau rankingnya udah jeblok di bawah, biasa udah saya udahlah, kalau usah dilihatin dulu gitu, nyape-nyapein gitu. Jadi rankingnya udah bagus, baru lihat mahal murah. Ya, kalau mahal ya ditunggu, kalau murah ya disikat, gitu aja sebenarnya. Itulah step by stepnya ya, gampangnya ya. Ya. Jadi itu beberapa tips ya teman-teman ya dari Bro Kevas begitu secara simpelnya begitu kan. Tapi istilahnya bisa menjadi awal mula yang bagus dalam kita menentukan pilihan emiten-emiten yang kita mau investasikan. Begitu. Satu lagi, sorry. Habis ranking dari data keuangan, kedua, sudah tahu nih ranking 1, lu lihat prospeknya juga harus. Gitu kan. Karena kalau tidak ada prospek, susah. Tidak ada katalis yang ngedorong buat ada pertumbuhan, sulit. Gitu. Jadi mungkin yang ranking 3 ini yang kinerjanya biasa-biasa mungkin nggak ranking 1 gitu, ranking 3 ini. Tapi ranking 3 ini ternyata punya prospeknya bagus. Udah ada rencana ekspansi segala macam, bangun pabrik, ada dapat ekspor segala macam lah. Nah, ini malah yang ranking 3 ini bisa jadi menarik gitu, karena memang ada prospek yang wah, ketambahan cuan nih gitu. Nah, itu yang biasa saya suka. Jadi utamakan yang perusahaan yang sehat, track record-nya oke, kedua ditambah dengan potensi growth-nya bagus. I see. Oke. Ya, jadi teman-teman prospek juga penting ya. Ini itu penting banget malah. Nggak ngomongin tentang hubungan, tapi juga tentang investasi. Ya. Jadi prospek itu emang harus diperhatikan. Oke. Jadi ini udah banyak banget nih Bro yang nanya. Oke, jadi teman-teman kita coba jawabin semuanya ya. Tapi kita sayangnya hanya sampai 8.30 hari ini. Tapi tentunya Bro Kepas ini nggak akan kabur ya kalau misalnya kita ajak Aji live bareng gitu kan. Jadi semoga nggak bosen-bosen ya Bro ya. Enggak dong. Kalau misalnya kita malah kalau misalnya sering Bro. Asik. Oke, mungkin pertanyaan pertama ini ada dari yang dari Puguh aja deh, yang cukup gampang ya untuk dijawab. Itu saham green energy itu apa aja ya Bro ya kira-kira? Tadi kan udah mention tentang sektor-sektor yang menarik gitu kan. Saham green energy ya, mungkin tiga yang utama itu ada KIN, Kencana Energi, ada Arco Hydro, ada PGO, ya, Pertamina Geothermal. I think dimulai dari 3 itu sih. Oke. Ya. Jadi tadi yang
buat yang nanya itu ya, green energy. Kita lanjut lagi ya Bro Kepas ya. Ya, Karena banyak nih pertanyaannya. Oh, ada yang nanya, mungkin lu bisa ini nggak nih, kasih sedikit view tentang saham teknologi Bro. Kira-kira gimana, karena Nasdaq udah rally ngebut, tapi kenapa tech stock tuh di ISG masih adem ayem. Kalau view lu tuh gimana secara simpelnya aja nggak ya? ya nggak ada yang profit susah lah bro. Nah, Itu jadi aja. itu aja. Kalau yang besar-besar itu, yang IPO-nya jumbo-jumbo itu, yang tech-tech itu profit aja, nah itu ya bagus gitu. Ya, tapi kalau selama belum profit sulit sih. Ya. Oke. Karena misal kayak ada satu suka sih gua sebenarnya, ya gua pantau ya. Itu ya Bukalapak sebenarnya malahan. Karena sebenarnya kalau dihitung-hitung ya, asetnya dia itu udah menyamai market cap. Jadi ibarat kalau lu beli semuanya tuh satu saham Bukalapak di harga sekarang, itu lu jual semua asetnya masih balik semua gitu. Jadi kan udah murah tuh sebenarnya. Masalahnya dia rugi. Artinya kan tiap tahun kan asetnya makin kurang, asetnya makin kurang gitu. Nah, itu yang menurut saya jadi berat. Jadi kalau tech belum ada profit, belum ada sentimen. Tapi saham tech sekalinya tiba-tiba kinerjanya jadi cemerlang, tiba-tiba jadi bagus, turn around, itu malah mungkin bisa dimanfaatin juga buat teman-teman yang suka short term segala macam, malah bisa dimanfaatin. Ya. Tapi kalau tidak ada katalis growth-nya itu sulit. Wah, menarik nih ya teman-teman ya. Dia senior, salam dulu. Wah, ini baru aja mau gue mention bro, ini kita dipantau ini sama orang di atas ini. Salam dulu sama senior. Oke. Jadi udah dijawab ya tadi ya, yang tadi nanya tentang saham tech. Mungkin ini untuk bridgingnya enak. Jadi ada nih orang namanya Yohanes ya, Cuan Troopers bilang nih, Yohanes dari Jayapura, Papua tuh. Dia nanya tentang prospek Goto bro, gimana ke depannya. Jadi kan kita tahu lah ya tentang kan. Dan hari ini juga, kira-kira kalau view lu gimana tuh Goto? Ya jujur kalau aku masih view sama sih. Kalau belum profit sulit. Udah itu aja. Asalkan misalnya kayak laba usahanya aja dulu. Laba usaha ya. Laba usaha loh. Belum laba bersih loh. Laba usahanya bisa positif aja. Ya itu baru-baru menarik gitu. Tapi kalau laba usahanya belum positif sulit. Dan kedua gini teman-teman. Kita tahu ya, layanan Tokopedia mulai ada biaya layanan, biaya ini itu mungkin mulai naik. Ya. Teman-teman bisa jawab, apakah teman-teman behavior belanja online-nya berubah atau enggak? Kalau saya pribadi soalnya agak berubah sebenarnya. Ya dengan biaya layanan naik, saya ngelihat di supermarket sekarang harga udah sama aja, udah kayak kok males ya beli di marketplace ya. Atau kalau mau masih marketplace, ya mungkin kebiasaan teman-teman banding-bandingin harga, mana yang paling murah ujung-ujungnya. Ya. Tapi kalau teman-teman sangat, I am Goto lovers, semuanya mau pakai servisnya, ya mungkin itu bisa jadi pertimbangan lain ya. Tapi kalau teman-teman jawab secara objektif, masih pakai enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak layanan food, transport sih, itu masih oke gitu. Tapi masih oke dipakainya ya, mereka masih bakar duit, sulit gitu. Kuncinya di laba usaha positif, mungkin ngebut gitu. Atau yang kedua kalau Goto ya misalnya jadi listing di Nasdaq ya mungkin ada sentimen lagi positif. Tapi kalau sekarang belum sih. Oke. Thank you ya Bro Kepas ya untuk jawabannya. Tadi Yohanes yang udah nanya, pertanyaannya dijawab. Ya jadi tapi tetap ya teman-teman ya mengingatkan semuanya balik disclaimer ya, keputusan investasi balik pada kalian semua. Ini hanyalah diskusi antara aku dan Bro Kepas di sini ya. Oke, mungkin kita lanjut lagi nih bro ya. Kalau prospek saham produk susu, khususnya ULTJ bro, gimana tuh? Ultra Jaya. Oh, ULTJ ya? Iya. Baru ngecek nih. Udah lama nggak ngecek saham ini. Kayaknya sahamnya agak anteng soalnya. Bagus juga ya. Ya itu masih bagus. Growth-nya bagus teman-teman. Kuartal 1 kemarin ya, tumbuh 20%. Bagus juga ya ternyata. Ya memang dari dulu bagus, cuma sahamnya cukup anteng. Ya karena bisnisnya udah sangat-sangat stabil. Utang dikit. Ya kalau hold forever jangka panjang sih nanti masih bagus juga.
bisa nikmati dividen. Cuma kalau dari harga ya, harga juga sebenarnya masih oke sih ya, 1.500-an. PBV-nya masih 2,8 kali di bawah rata-rata 3 tahun, di bawah rata-rata 5 tahunannya. Ya biasanya PBV-nya OLTJ ini 3,3 kali, sekarang PBV-nya OLTJ 2,8 kali. Jadi ya cukup masih oke. Tapi kalau PI-nya sekarang 17 kali, average juga 17 kali. Jadi memang fair lah harga sekarang, fair. Dibilang murah nggak? Oke. Kalau mau murah ya mungkin di bawah 1.400 kali ya, OLTJ. Di bawah 1.400 ya bro ya? Ya, kalau mau dapat murah ya, tapi nggak tahu dikasih nggak. Di bawah 1.400 ya, di bawah 1.400 lah. Oke. Jadi sebenarnya masih dibilang fair juga lah ya, masih fair. Oke. Ya. Oke, kita lanjut nih bro, pertanyaan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa bro, lanjut aja terus. Ada pertanyaan tadi dari awal nih, dia nanya tentang Excel bro, gimana tuh kira-kira gitu loh. Excel-nya saham udah lama juga nggak ngecek ya. Sekilas. Benar, lagi loading teman-teman contekannya. Okay. Excel ya, terakhir laporan Q1 masih growth ya, masih oke juga kelihatannya, masih growth sih ya. Terus kalau dari PB juga sekarang PBV-nya 1 kali ya, ini simpel aja teman-teman, on average ya 1,4. Oh berarti ada ruang pertumbuhannya, masih oke juga sih ya, harganya juga menarik sekarang 1.900-an. Yeah. Excel boleh diperhatiin kalau teman-teman suka. I think masih oke. Harganya juga lagi turun terus, jadi kalau dapat sentimen makin murah juga masih oke sih. Excel I think still oke. Oke. Tapi kalau misalnya gue mau nanya dari sektor telekomunikasi sendiri, secara personal lu favoritnya ada nggak? Dulu ada bro, friend sebenarnya, turnaround. Cuma turnaround-nya belum berhasil. Ini pas banget nih, soalnya ada yang nanya tentang friend bro. Iya, jadi turnaround berhasil tapi ternyata belum berhasil lah, masih lama sebenarnya. Ya yang sehat ya kayak Telkom, Excel sehat, growth-nya oke. Indosat sebenarnya bagus juga sih Indosat ya. Mana contek? Tanya bener, belum loading. Ya Indosat juga, kalau nggak salah terakhir saya lebih sukanya Indosat sih terakhir. Ya, karena di sektor dia paling outstanding dibandingin teman-teman yang lain. Isat ya. Oke. Ini ada pertanyaan, kalau misalnya MTech gimana bro? Dari dulu saya nggak gitu suka sebenarnya MTech, honestly. Kan saya tipe bukan yang suka pegang saham holding sebenarnya. Oke. Karena saham holding itu sulit dan gerakannya agak lambat biasanya. Ya. Jadi saya nggak gitu suka MTech. Tapi harga sahamnya turun banget ya. Tahu lama nggak ngeliatin saham ini. Ini teman-teman kalau saham holding ya sebenarnya ya. Tipsnya kalau teman-teman mau fundamental, mau valuasi, itu pakai ini namanya sum of the parts, yaitu metode SOTP. Teman-teman bisa Google, gue nggak akan jelasin di sini. Tapi teman-teman intinya adalah menjumlahkan semua bisnisnya di bawah holding itu, market cap-nya berapa sih? Dan misalnya MTech kan dia punya ada bisnis A, bisnis B, bisnis C. Nah ini kira-kira harganya berapa nih? Gitu. Nah itu dijumlahin, dapat nilai wajarnya sebenarnya. Gitu. Bentar, gue mau lihat MTech lebih dalam, bentar bro. Nah, PBV-nya 1 ya. PBV di bawah 1 buat holding company sebenarnya it's lumayan menarik sih. Ya mungkin teman-teman boleh pelajarin lebih dalam sih, kalau teman-teman yakin dengan prospeknya, I think it's okay sih. Soalnya PBV-nya udah di bawah, hampir di bawah 1 ya, hampir di bawah 1. Biasanya perusahaan holding company PBV di bawah 1 itu baru menarik biasanya. Dan ternyata iya, PBV-nya udah di bawah, hampir di bawah 1.
Karena tadi kan sum of the parts tuh teman-teman, ya. Dan biasanya di holding company dia catat anak-anak usaha ini kan kayak dalam bentuk biaya perolehan, ya kan. Nah, berarti yang ada di balance sheet tuh biaya perolehan semua tuh. Nanti kalau dijumlahin biasanya mendekati book value-nya gitu. Makanya kalau PBV-nya di bawah 1 biasanya untuk holding company itu menarik. Oke. Nah, apalagi ada sahamnya turun terus ya, menarik juga jadinya nih. Jadi bisa diperhatikan lah ya buat sama teman-teman. Iya, tapi sekali lagi ada sentimen positif nggak? Growth-nya ada nggak? Itu aja. Ya. Oke. Kita lanjut lagi nih bro. Ada yang nanya tentang, sektornya kita udah bahas tentang sektor telekomunikasi. Kalau misalnya tower sendiri gimana menurut lo sektor tower? Kayak Sen contohnya sahamnya. Sektor tower sebenarnya buat investasi jangka panjang menurut saya menarik sih. Tapi kalau specifically Sen, saya nggak pernah ngecek saham Sen. Banyak saham-saham yang tidak pernah saya cek ternyata. Karena kalau tower ya biasanya cuma TOWR terbit yang kinerjanya, Sen ternyata negatif teman-teman, makanya saya nggak pernah lihat ya. Kan dia udah rugi bersih 4 tahun terakhir ruginya 2 triliun. I don't think saya nggak bisa saham-saham kayak gini. Saya nggak bisa aja. Ya, jadi buat teman-teman mau pakai PBV pun juga nggak bisa ya teman-teman. Ya, udah kalau perusahaan rugi ya. nggak masuk. Iya, nggak masuk. Mending kalau mau tower ya TOWR atau terbit gitu, lebih jelas, lebih stabil. Ya, apalagi TOWR udah di bawah 1000 tuh kalau nggak salah. Sebenarnya menarik juga TOWR di bawah 1000. Oke, sudah dijawab ya tadi ya yang nanya tentang Sen. Jadi teman-teman mungkin kalau dari aku sedikit aja, jadi jangan kita terlalu terpaku di satu saham begitu ya. Kita bisa juga melihat bahwa potensi untuk profit itu di banyak tempat juga ada, melihat kompetitornya juga, bahkan mungkin jangan terpaku di satu sektor aja gitu ya. Kita juga bisa melihat sektor-sektor lain. Seperti yang tadi sudah kita bahas di awal juga kan ada market cycle begitu ya teman-teman, dan juga mungkin melihat sektor-sektor itu yang defensif atau yang kuat di segala situasi market begitu ya teman-teman ya. Oke. Ada yang nanya tentang BBCA, gimana tuh kok katanya. BBCA? Iya. Itu mah tinggal tidur aja lah bro. Gak usah dianalisa itu. Saya nggak boleh gitu ya. Saya tinggal tidur aja lah. Anteng lah itu. Anteng ya BBCA. Ya. Anteng, nyaman, tenang. Nah, gue mau nanya, kalau dari Big Four lo pilihnya apa favorit lo? Ya yang ada di Porto BBRI kalau gue. Ya sebenarnya gue suka BCA, coba nggak pernah dikasih murah, jadi nggak pernah masuk. Dulu COVID pun gue udah ngantri tuh sebelum stock split di 20.000 tapi nggak dikasih. Low-nya 22.000 atau 24.000 nggak dikasih. Jadi ya sampai sekarang belum punya BCA dan menyesal juga sih sebenarnya. Tapi ya kalau teman-teman banking mau dicicil aja juga sebenarnya enak. Jadi BCA BRI itu jagoan gue lah kalau banking. Oke. Udah dijawab ya. Cukup, aku suka nih kalau cepet gini nih jawabnya, tapi to the point nih kan. Jadi teman-teman yang lain nanya nih kebagian. Oke, kalau Saratoga gimana nih bro? Ada yang nanya. Saratoga sama lah analisanya kayak MTech ya teman-teman. Saya nggak gitu suka holding company, dan tips untuk valuasinya tadi ya teman-teman Google aja sum of the parts namanya. Dan kalau PBV-nya di bawah 1 itu baru menarik ya. Dan memang Saratoga itu cukup terkenal PBV-nya selalu murah sebenarnya. Tapi ya itulah saya nggak gitu sukanya saham holding, karena begitu ada satu sentimen positif nggak ngangkat. Ya bisa ngangkat juga, tapi ada satu sentimen negatif di sektor lainnya tiba-tiba langsung drop juga. Jadi too much, satu positif satu negatif, nggak tahu arahnya mau kemana gitu. Jangan. Dan terakhir Saratoga lagi catat rugi ya, jadi agak sulit juga itu untuk sekarang. Tapi ya sebenarnya secara bisnis menarik ya menarik gitu. Nah, ya kalau gue lebih suka mending daripada Saratoga gitu ya. Lihat aja emitennya apa sih di dalamnya, ada Adaro, ada Terbit. Ya beli yang itunya aja kayaknya lebih gampang dianalisa. Gitu. Sekarang karena lu analisa Adaro, lu analisa Terbit kan udah beda banget. Satu sentimen positif, satu sentimen negatif, gimana tarik-tarikan dong. Jadi kalau gue pribadi sih gue nggak gitu suka
holding company, sulit gitu. Ya, ya. Aku jadi menarik ya, jadi ngebuka pikiran juga sih kalau ngelihat saham-saham holding gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu cara juga buat teman-teman lah ya, kalau misalnya mau menganalisa cepat atau mensortir aja lah ya, langsung saham-saham mana yang menarik begitu ya. Di sini teman-teman aku mau ingetin, ini ada yang nanya mengenai sesuatu yang tadi kita udah bahas, dan di bawahnya pas banget bilang di save ya bro. Ya, jadi ini IG Live-nya di save ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ada yang ketinggalan, boleh langsung aja nanti cek di IG-nya Support Sekuritas. Dan kalau yang mau nanya-nanya DM, tadi kita udah ngobrol tentang sektor pariwisata juga nih. Kira-kira ada saham apa aja yang menarik, boleh katanya tadi Bro Kemas sudah janji nih DM aja katanya. Jadi kita gangguin aja di IG-nya ya. Oke, mungkin ini terakhir bro ya, pertanyaan nggak apa-apa ya? Boleh, Oke, boleh. yang terakhir ini kita coba dari saham nih, baik banget yang nanya. Oke, ini deh. Adro bro, kalau misalnya cara fundamentalnya gimana tuh? Adaro ya? Ya. Adaro ya, batu bara kan tadi sentimennya lagi Iya. sulit kan. Harga coal juga turun banyak. Tapi kalau misalnya Adaro dikasih di bawah 1.000 ya gue nggak nolak sih sebenarnya. Gitu. Karena ya udah murah banget kalau bisa sampai di bawah 1.000 atau bahkan sampai bisa 500 lagi ya. Menarik meskipun sektornya lagi nggak menguntungkan ya. Cuma kalau sampai beneran ya Adaro di bawah 1.000 bisa sampai 500 lagi, juga teman-teman nggak bisa expect langsung naik harganya habis itu kalau udah turun banyak ya. Mungkin naiknya juga agak lama karena sentimen harga batu bara naik lagi ya nggak tahu kapan lagi gitu. Dan kalau ngomongin cycle ya batu bara itu kan kalau nggak salah 2012 ya bro ya, atau 2014 lah. Berarti itu siklusnya hampir 8 tahun teman-teman, antara peak 1 call dengan peak kedua call gitu. Hampir 8 tahun gitu. Ya jadi ngarep untuk bisa langsung naik lagi kayak tahun 2020-2021 sih agak sulit untuk batu bara sekarang. Tapi kalau nanti emang dikasih murah ya itu baru menarik lagi. Oke, thank you banget ya bro ya jawabannya. Hari ini kita udah lumayan cukup banyak banget nih ngobrolnya, dan tadi kita juga udah coba hit nih semua pertanyaan questionnya, tapi tetap aja banyak banget nih. Kalau Aji Live sama lo nih selalu nih pertanyaannya banyak banget, jadi kayak gue gak perlu siapin pertanyaan sih, tinggal langsung ini aja gak sih? Oke, ini aku mengingetin sekali lagi buat teman-teman yang belum ketinggalan nontonnya ini di save, jadi kalian bisa ikutin dari awal. Dan juga jangan lupa kalau misalnya ada yang belum buka akun dari Support, bisa buka di supportsekuritas.com dengan key referralnya itu Kevas Evander bro ya. Dan tentunya kita bakalan ketemu lagi sama Bro Kevas di T-Talks kedepannya begitu kan, dengan topik-topik yang menarik lainnya begitu ya. Mungkin itu aja kalau dari gua mau say thank you banget ya bro buat waktunya malam hari ini. Thank you banget ya buat teman-teman Cuan Troopers juga yang udah nonton malam hari ini. Sampai ketemu lagi di T-Talks selanjutnya. Oke, bye-bye. Thank you guys, thank you teman-teman semuanya. Dadah.